Hal yang menarik di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keimanan, maka yang disebut itu cuma satu, iman. Habbaba ilaikumul iman. Tapi lawannya itu ada tiga, wa karraha ilaikum kufra wal fusuqa wal isyan. Kenapa kemudian ini satu, kemudian lawannya tiga? Kata para ulama mufassir, itu mengisyaratkan memang tentang apa yang kita kenal dengan keimanan. Keimanan itu harus utuh, mencakup tiga perkara yang nanti merupakan kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini. Al-iman itu pertama adalah al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Jadi iman itu harus diikrarkan dengan lisan. Yang kedua adalah at-tasdiq bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Dan yang ketiga adalah al-amal bil jawarih, anggota tubuh kita itu membuktikan dengan ketaatan, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi keimanan yang utuh mencakup tiga perkara ini. Al-iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalbi. Jadi ada keyakinan di dalam hati terhadap apa yang kita ikrarkan. Jangan seperti halnya orang-orang munafik gitu. Orang munafik ikrar bil lisan tapi tidak tasdiq bil qalbi. Lisannya mengucapkan kata-kata iman, akan tapi hatinya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan yang penuh dengan berkah, bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan tentang hari-hari awal di bulan Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal sholih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Yang ini juga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang kemuliaannya dengan sumpah yang Allah Subhanahu wa taala jabarkan di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin nashr, demi fajar dan malam-malam yang 10.
Fajar di dalam ayat ini kata para ulama adalah fajru yaumin nahr. Fajar pada hari nahar, pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan layalin nash, malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Yang sekali lagi seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal solih itu sangat dicintai. Tidak ada hari yang amal solih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di dalamnya daripada hari-hari ini. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Dzulhijjah mulai dari tadi malam. Sekarang kita sudah memasuki malam kedua. Kenapa dikatakan sebagai layalin nash, malam-malam yang 10? Seperti yang telah saya sampaikan bahwa di dalam penanggalan Hijriyah itu dimulainya hari mulai dari terbenam matahari, ya. Mulai dari maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Sekarang masuk tanggal 2. Maka kemudian memang ada banyak ungkapan tentang layalin, 10 malam. Maksudnya adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Yang sahabat sampai bertanya itu, walal jihad fisabilillah, apakah lebih utama lagi daripada jihad fisabilillah? Ya, kata Rasulullah, walal jihad fisabilillah, lebih utama dari jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' minhu syai'un. Kecuali seorang yang pergi membawa dirinya, membawa hartanya, kemudian tidak ada yang kembali. Maksudnya dia mati syahid di hari itu. Jadi maka itu tentu lebih utama, karena mengorbankan diri, mengorbankan harta itu adalah puncak dari amal ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya mari kita gunakan hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan agar kita memperbanyak amal solih di dalamnya dengan amal kebaikan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan di satu waktu dan ternyata orang itu menggunakannya untuk sebaliknya dengan keburukan, maka keburukan yang ada di waktu yang mulia seperti itu juga dilipat gandakan dosanya. Jikalau amal itu sangat dicintai, maka perbuatan maksiat itu tentu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita bisa mempergunakan karunia waktu yang sangat berharga ini di dalam rangka kebaikan, memperbanyak amal dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hujurat. Dulu kita sudah membahas surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah, utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya dia menuruti kebanyakan dari perkara, menuruti kalian, la'anittum, maka kalian itu akan berada di dalam kesulitan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tapi Allah itu memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan,
dan membuat kalian itu tidak suka atau benci terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlam minallahi wa ni'mah. Karunia yang berharga dari Allah dan nikmat. Allahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala meminta agar setiap kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhati-hati manakala menerima berita, apalagi berita itu berasal dari orang fasik. Sehingga dengan begitu kita diharapkan mengecek berita itu apakah berita tersebut benar atau salah, sehingga ketika kita sudah memastikan kebenarannya, kita tidak terjatuh kepada keputusan yang salah yang nantinya akan disesali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah yang isyaratnya fa'adzimuhu, maka agungkanlah, waqadu li amri awaqiruhu waqadu li amri, hendaklah kalian itu taat, tunduk kepadanya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu a'lamu bimasalihikum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kalian. Wala taqulu qaulan batilan, jangan berkata perkataan yang sia-sia. Wala tatasarra'u bil hukmi 'alan nas min ghairi tabayyuni haqiqatil khabar. Jangan bergegas untuk memutuskan perkara di antara manusia sebelum kalian itu memastikan kebenaran dari sebuah berita, sehingga nanti kalian menyesal seperti halnya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa di dalam memutuskan satu perkara hendaknya kita merujuk kepada sumber yang bisa dipercaya. Dalam hal ini sumber yang bisa dipercaya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, orang yang langsung mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam memutuskan sesuatu hendaklah merujuk kepada sumber-sumber yang benar. Kalau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumber yang benar yang bisa dijadikan sebagai panutan, bisa dijadikan sebagai tempat untuk meminta pendapat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa sekarang ya kita bisa bertanya kepada orang yang memang ahli di dalam sesuatu yang berkaitan dengan satu perkara itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung mengikuti apa yang menjadi keinginan kalian, tidak terlebih dahulu meng-cross check, mencari kebenaran berita dari apa yang disampaikan oleh mereka yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian mengikuti pendapat yang sesungguhnya kurang tepat, la'adda dzalika ilal wuqu' fil anat, maka itu akan menjadikan kalian berada di dalam kesulitan. Mungkin saja akan terjadi yang namanya hal-hal yang tidak baik. Kalau seandainya misalnya seperti yang kita bahas kemarin,
informasi yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah bahwasanya dia itu ditolak dan kemudian kaumnya yang mau diminta untuk membayar pajak itu tidak mau membayar, bahkan dikatakan murtad, itu langsung dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja langsung mengirim pasukan untuk memerangi, padahal sesungguhnya kan tidak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijaksana, beliau itu mengutus Khalid bin Walid untuk memastikan kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati sebelum memutuskan sesuatu, mencari kebenaran dari berita, mencari apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah menyatakan di tengah kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah pribadi yang langsung mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka agungkanlah. Kalau ingin memutuskan perkara, bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, karena mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya ceritakan tentang kasus Tu'mah. Salah seorang sahabat dari kalangan Ansor itu kan mencuri gandum milik yang lainnya, tapi setelah itu memfitnah orang Yahudi yang menjadi tetangganya. Jadi gandumnya itu dibawa, akan tapi tidak diletakkan di rumahnya, diletakkan di rumah dari orang Yahudi. Sementara kemudian ada tetesan-tetesan dari karung gandum itu yang memang mengarah kepada rumah Yahudi. Secara kasat mata orang Yahudi lah itulah yang kemudian dituduh sebagai pencurinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang sebenarnya mencuri. Allah memperlihatkan siapa yang sebenarnya mencuri, bahwa yang mencuri itu adalah Tu'mah, bukan orang Yahudi itu yang merupakan tetangganya. Dia hanya jadi kambing hitamnya karena dia tidak tahu apa-apa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sesuatu yang mungkin tersembunyi bagi orang lain. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagaimana sesungguhnya hal yang terjadi yang sebenarnya. Apalagi kalau dalam masalah ini ada upaya untuk cross check. Kalau masalah yang berkaitan dengan Tu'mah itu kan ada kebohongan-kebohongan yang orang lain itu mungkin tidak akan bisa untuk mengetahuinya, karena peristiwanya itu kan sudah berlalu, barang buktinya itu sudah jelas ada di rumah Yahudi. Sementara Tu'mah kemudian menuduh orang Yahudi itulah yang mencuri. Dia berlepas diri dari apa yang sesungguhnya dia sendiri lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan memberikan petunjuk kepada Rasulullah, memperlihatkan inilah sesungguhnya yang terjadi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, artinya Rasulullah itu adalah seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah orang yang bijak juga. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti banyak hal yang diinginkan oleh para sahabat, termasuk keinginan-keinginan yang tidak benar, maka mungkin saja itu akan menjadikan mereka berada di dalam kesulitan. Maka kita memang akan mendapatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bermusyawarah dengan para sahabat. Namun juga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana
dan apa yang terbaik yang seharusnya diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ibarat iktibar bagi kita pada masa sekarang, ketika ada satu persoalan yang pelik, maka carilah orang yang memang ahli, cari sumber yang terpercaya. Jangan langsung memutuskan, apalagi terburu-buru di dalam mengusulkan sesuatu sebelum kita mengecek kebenaran dari sesuatu itu. Karena al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu memang adalah satu perbuatan yang berasal dari setan. Kita diharapkan at-ta'anni, berhati-hati. Cari informasi yang benar, putuskan dengan putusan yang benar. Carilah orang yang bijaksana di dalam memutuskan satu perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ketika mereka melakukan yang punya satu perkara yang mungkin rumit, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memutuskan tentang sesuatu, mereka mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari keimanan. Habbaba ilaikumul iman. Karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mereka itu diberi kecintaan kepada keimanan, mereka percaya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang adalah Rasul utusan Allah, percaya sepenuhnya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak membantah apa yang menjadi putusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari satu karunia berharga. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Menghiasinya di dalam hati kita, jadikan keimanan itu terasa indah. Dan ini adalah karunia yang berharga itu. Ketika seorang itu diberikan karunia keimanan, maka itu adalah karunia yang sangat mahal. Karena dengan karunia keimanan, seseorang itu akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah hal yang terbaik. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu tidak suka atau benci kepada kekufuran, kefasikan, dan al-isyan, perbuatan maksiat. Hal yang menarik di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keimanan, maka yang disebut itu cuma satu, iman. Habbaba ilaikumul iman. Tapi lawannya itu ada tiga. Wa karraha ilaikumul fusuq, ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kenapa kemudian ini satu, kemudian lawannya tiga? Kata para ulama mufassir, itu mengisyaratkan memang tentang apa yang kita kenal dengan keimanan. Keimanan itu harus utuh, mencakup tiga perkara yang nanti merupakan kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini. Al-iman itu pertama adalah al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Jadi iman itu harus diikrarkan dengan lisan. Yang kedua adalah at-tasdiq bil qalbi, dibenarkan dengan hati.
Dan yang ketiga adalah al-amal bil jawarih. Anggota tubuh kita itu membuktikan dengan ketaatan, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi keimanan yang utuh mencakup 3 perkara ini. Al-iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalbi. Jadi ada keyakinan di dalam hati terhadap apa yang kita ikrarkan. Jangan seperti halnya orang-orang munafik gitu. Orang munafik ikrar bil lisan tapi tidak tasdiq bil qalbi. Lisannya mengucapkan kata-kata iman akan tapi hatinya tidak. Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata, "Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un." Kami ini tetap dengan kalian. Cuma kami tadi berolok-olok, congocok ya. Lisannya mengucapkan kata iman, akan tapi hatinya tidak. Apalagi yang ketiga, mereka tidak akan melakukan perbuatan yang memang diperintahkan di dalam agama. Jadi al-iqrar bil lisan. Atau tidak hanya at-tasdiq bil qalbi, percaya dalam hati. Selama belum diikrarkan dengan lisan, maka keimanan itu tidak diterima, belum diterima, harus diikrarkan dengan lisan. Karena kita akan mendapatkan bahwa di antara mereka yang menentang Rasulullah SAW sesungguhnya ada juga yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam hatinya mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tapi lisannya tidak kunjung mengucapkan kata-kata iman. Jadi tidak mengikrarkan. Maka apa yang tersimpan dalam hati itu belum lengkap. Jadi harus diikrarkan dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Harus diikrarkan. Dan yang ketiga adalah al-amal bil jawarih. Apa yang sudah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, itu dibuktikan dengan anggota badan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dijauhi. Bukan apa yang diperintahkan kemudian dilanggar, apa yang dilarang kemudian dilakukan. Ini tidak menunjukkan keimanan yang sebenarnya. Makanya kebalikannya itu adalah al-kufr. Al-kufru wal fusuq wal isyan. Wal kufru huwal ingkar. Jadi kekufuran itu adalah pengingkaran, tidak mau untuk mengakui. Kalau secara bahasa kafara yakfuru itu kan menutupi. Jadi menutupi apa yang sesungguhnya menjadi sesuatu kebenaran. Al-ingkar wa huwa yuqabilu al-idzan bil jinan wal fusuq yuqabilu al-iqrar bil lisan. Kefasikan itu kebalikan dari al-iqrar bil lisan. Sedangkan al-isyan yuqabilu al-amal al-badani. Maksiat itu adalah kebalikan dari pembuktian berupa ketaatan dengan anggota tubuh ini. Jadi kekufuran itu adalah menolak kebenaran, menolak untuk percaya, kemudian khusyuk itu tidak mau untuk mengikrarkan, berdusta itu
Itu kan bagian dari perbuatan fasik. Dan yang ketiga adalah al-isyan. Isyan adalah tidak mengikuti apa yang menjadi perintah, melanggar apa yang menjadi larangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan satu karunia yang berharga yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa keimanan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan wa zayyanahu fi qulubikum, menghiaskannya di dalam hati, jadi terasa indah. Maka sesungguhnya ini satu hal yang kita perlu untuk berdoa. Dan memang dalam satu riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh pasukan untuk berbaris sampai jadi satu shaf atau sufufan bersaf-saf yang lurus. Kemudian beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang di dalam riwayat Imam Ahmad An-Nasai itu sangat panjang, yang diantaranya memuat tentang masalah yang kita bicarakan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara doa-doanya kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya lima adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima ataita wa la muqarriba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarrabta. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika fadlika wa rizkik. Ya Allah, berikan kelapangan kepada kami, keberkahan, rahmat, karunia dan rezekimu. Allahumma inni as'alukal ni'mal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang terus berkelanjutan, yang tidak pernah putus, tidak pernah habis. Allahumma as'aluka an-na'im yaumal ailah wal amna yaumal khauf. Allahumma inni a'idzun bika min syarri ma a'taitana wa min syarri ma mana'tana. Nah, kemudian yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, Rasulullah juga berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikan iman itu indah dalam hati kami, jadikan itu sebagai perhiasan dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan jadikan kepada kami kebencian terhadap kekufuran, kepada kefasikan, kepada maksiat isyan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami termasuk rasyidin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Engkau. Karena di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika humur rasyidun. Jadi orang yang mendapatkan karunia keimanan, mendapatkan kecintaan terhadap iman, merasa keimanan itu indah, dan kemudian diberikan kebencian terhadap kekufuran, kebencian terhadap perbuatan maksiat, kepada kefasikan, itu sungguh adalah orang-orang yang
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan kecerdasan untuk memilih. Maka kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon itu. Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah, jadikanlah kecintaan dalam hati kami kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikan indah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana Allah itu menyibukkan kamu. Jadi beliau katakan, kalau kita ingin tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah itu menyibukkan kamu. Kalau kita disibukkan dalam hal-hal yang baik, berbuat baik, mencari nafkah di dalam rangka untuk kebaikan, taat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat panggilan kemudian kita langsung menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan demi kebaikan, maka berarti Allah Subhanahu wa taala memang menempatkan kita di dalam golongan orang baik. Tapi kalau ternyata dalam keseharian kita lebih banyak sibuk di dalam hal-hal yang tidak berguna, apalagi na'udzubillah sibuk dalam perbuatan maksiat, pikirannya terus ingin korupsi misalnya, pikirannya terus pikiran tentang bagaimana berzina, na'udzubillah, ingin melakukan perbuatan maksiat, cari cara supaya bisa melakukan perbuatan maksiat, maka itulah sesungguhnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah manakala kita oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan dalam hal-hal yang baik, karena berarti Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kebaikan bagi kita. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau kamu ingin melihat bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah itu menyibukkan kamu. Dan Allah kemudian katakan di penghujung ayat ke-8, fadlam minallahi wa ni'mah, Allahu alimun hakim. Ay innallaha habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul umur as-salasa al-mutaqaddimah, menjadikan kalian itu punya kecintaan terhadap keimanan, menjadikan kalian tidak suka terhadap kekufuran, tidak suka terhadap kefasikan, tidak suka terhadap maksiat. Itu adalah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Allahu alimun hakim, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Jadi mari kita mohon nikmat yang agung seperti ini, sehingga memang di antara doa yang diajarkan juga, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu dalam persoalan agama, ya persoalan keimanan itu. Jadi itu yang diajarkan, musibah, karena musibah yang paling besar itu adalah musibah keimanan. Tidak ada kecintaan terhadap perbuatan soleh itu. Lihat Al-Quran, tidak punya keinginan untuk membaca, itu musibah itu. Ada panggilan untuk sholat, diparingi leso terus, tapi giliran perbuatan maksiat langsung semangat gitu. Ayo karaokean, ayo adzan, aduh udah berangkat saja sendiri. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu adalah karunia itu.
Jadi kita bermohon seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma habib lainal iman wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah, jadikan kecintaan kami terhadap keimanan, jadikan itu indah dalam hati kami, wa karrih, dan jadikan kami wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Kita mohon agar ada ketidaksukaan, kebencian kita kepada kekufuran, kepada perbuatan fasik, maksiat. Maka kemudian musibah terbesar adalah musibah fidin, musibah dalam agama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu karunia berharga yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita jaga, mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.